Terima kasih Tuhan Yesus, berikan jemaat supaya mereka sungguh-sungguh harus percaya kepada Engkau. Mereka beribadah, mereka mencari Engkau Tuhan. Dan mereka mencari, mereka menemukan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran. Biar kebenaran ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini Tuhan izinkan saya menyampaikan satu kebenaran. Tidak panjang firman Tuhan ini, tetapi ayatnya sangat sedikit. Ya, biasanya panjang, tetapi ini sangat sedikit. Saya ajak kepada Bapak Ibu langsung buka di dalam Filipi 4, ayatnya yang ke-5, 6, dan ke-7. Filipi 4, ayatnya yang ke-5, 6, dan ke-7. Semua bawa Alkitab ya? Ya, kalau tidak bawa Alkitab berarti bukan jemaat, berarti jemaat abal-abal. Keras juga ya, justru keras ini, jalan ini yang jadi benar. Ya, jemaat abal-abal, engkau gereja kau tidak bawa Alkitab. Ya, tentu tidak abal-abal ya. Kita ini jemaat yang sungguh-sungguh, yang senantiasa disentrong sama Tuhan, dilihat sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, aduh anakku, dia sungguh-sungguh sama saya. Saya apa yang saya harus perbuatkan untuk dia. Baik. Saya percaya jemaat di sini bukan jemaat abal-abal. Daripada ribuan jemaat tapi abal-abal percuma. Tapi ini jemaat apa yang ada di sini, ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gembala engkau berikan apapun, jemaat juga engkau berikan. Asal jemaat ini bukan jemaat abal-abal. Kalau abal ya sudah, tetapi saya percaya dari 2 juta orang yang dipimpin oleh Musa ada 1.998 abal-abal. 2 Yosua dan Kaleb itu yang begini. Kita ini yang ada di sini Yosua dan Kaleb semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita baca di dalam ayatnya yang ke-5. Filipi 4 ayat yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Damai sejahtera, jemaat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah membaca, ya, apalagi mendengar, merenungkan, simpan dalam hati, tetapi harus melakukan. Itu yang paling penting. Kalau kita hanya sekedar membaca, mendengar saja, tidak simpan dalam hati, dilewati dan tidak pernah melakukan, sama saja bohong. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, dan merenungkan serta simpan dalam hati melakukan ini. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan? Minggu lalu disampaikan firman Tuhan. Masih ingat apakah sudah lakukan atau belum? Kalau Bapak Ibu hanya dengar saja begitu dan tidak lakukan, percuma. Bapak Ibu jangan klaim sama Tuhan, jangan. Tuhan tuntut kepada kita lakukan. Apa yang diomongi itu lakukan. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita abaikan saja, percuma. Nanti Bapak Ibu bilang, kecewa saya ikut kepada Tuhan. Kecewa, mana itu Tuhan? Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak hidup, pendeta Bapak Ibu yang saat ini berdiri di sini dah hidup lagi. Ini hidup di Jawa loh. Ya. Semua itu pakai uang. Ini hidup di Jawa membutuhkan pertolongan. Tapi kalau tidak ada yang menolong, bagaimana? Siapa yang menolong?
Manusia menolong, hanya satu kali dia tolong, kedua tidak ada lagi. Apalagi hidup sekarang ini penuh dengan kesusahan. Jadi kita itu butuh Tuhan. Tuhan mana Om? Ya, mungkin kita tanya, Tuhan mana Om? Tuhan ada di sini. Tinggal bagaimana kita percaya. Bagaimana kita percaya, itu saja. Tapi kalau kita bilang Tuhan ada di sini, kita tidak percaya, ya percuma. Maka itu dari Rasul Paulus kita tahu seorang hamba yang sudah dipilih sama Tuhan, asli dari kegelapan. Tuhan ketemukan dia di Damsyik, Tuhan rubah dia dari gelap menjadi terang. Dan di sini dia menuliskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kalau kita melihat perikop di situ, nasihat-nasihat terakhir kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana jemaat yang ada di Filipi? Mau dengar apa tidak? Kalau sudah dengar, mau lakukan apa tidak? Kalau mau dengar dan lakukan, sudah beres. Ya. Tetapi kalau kita mendengar, kita abaikan, kita pinggirkan, kita tutup telinga kita. Sampai kapanpun kita mengikuti Tuhan begitu-begitu saja. Setiap hari hanya pusing kiri, pusing kanan. Ya. Tapi kalau kita lakukan, dia bilang masih pun 10.000 ada jatuh di sebelah kanan, 1.000 di bagian kiri, kita anak Tuhan tetap berdiri tegak. Tetap berdiri tegak. Rasul Paulus menuliskan ini kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan di dalam ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, dia akan rubah hidup kita. Hati yang dulu tidak baik, ya Tuhan rubah menjadi baik. Bagaimana jemaat Tuhan yang ada di sini? Ikut Tuhan sudah sekian lama? Apakah hati ini sudah dirubah sama Tuhan atau tetap jahat saja terus? Ya. Kalau kita sudah ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan rubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saulus itu jahat setengah mati. Ya, waktu dia ketemu kepada Tuhan di Damsyik, Tuhan rubah. Dengan cara apa? Tuhan tangkap sama dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Apa yang dikatakan Saulus? Tuhan, siapa kau? Saya Tuhan. Kapan saya menganiaya aku? Engkau menganiaya domba-dombaku, pengikut-pengikutku. Engkau sudah menganiaya aku. Saat itu juga Tuhan izinkan. Di situ Tuhan jamah, dia jatuh. Dia melihat sinar kemuliaan ada di depan dia. Dia berubah. Dia berubah. Maka itu kita berdoa sama Tuhan. Supaya kita ini mendapatkan sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan rubah kepada kita. Kalau Tuhan sudah rubah kepada kita, ada tertulis di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita berubah menjadi apa? Orang yang baik hati. Orang yang baik hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengiringi Tuhan, ya, kalau kita sudah mengiringi Tuhan, kalau Tuhan sudah rubah, kita punya hati itu dirubah. Bukan wajah saja yang dirubah. Wajah cantik dan manis siapa yang punya? Dokter itu bilang kepada saya, waduh hari ini saya punya pasien yang paling ganteng datang. Ya Pak Pendeta, baik-baik, salaman dulu, shalom, dia bilang begitu. Wajahnya yang dilihat, ya dilihat, tetapi hatinya kan dia tidak tahu. Maka itu Tuhan mengatakan, kamu ini seperti apa? Kubur. Di luar itu bagus, di dalam itu penuh dengan tulang belulang. Jadi kita itu tidak boleh seperti kubur.
Hati kita ini harus tahu. Jadi orang yang baik hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana bisa mengetahui kebaikan hatimu bila mana kehidupan kita ini menjadi contoh, menjadi terang. Tapi kalau kehidupan kita tidak menjadi contoh dan tidak menjadi terang seperti apa yang Tuhan katakan, hendaklah kamu jadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana orang bisa tahu kamu ini baik? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu sekarang ini waktu yang sudah sangat dekat. Bapak Ibu jangan berpikir bosan Pak. Bapak berkata waktu sudah dekat. Waktu Tuhan sudah dekat. Jadi Tuhan sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang. Semua apa yang dijanjikan sampai kenaikan sudah. Tinggal satu saja kedatangan belum. Saya percaya dari semua, mulai dari kelahiran, semua Tuhan sudah buat. Semua tinggal satu kedatangan saja yang belum, dan itu pasti. Jangan dibikin main. Jangan dibikin main. Jadi kedatangan saja. Jadi sebelum Tuhan datang, kita punya hati ini, kebaikan yang ada sama kita, kita lakukan. Menjadi contoh. Ya. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang karena dia itu dikejar banyak orang. Ini kan mau hari kurban. Hari kurban dan mereka pasti banyak yang menjual hewan. Ya, sepupu kita seberang, ya mereka itu kan untuk menebus dosa hari kurban. Dan dia sudah jual hewan, ada 30 ekor hewan dia jual. Dia jual di dalam kampung. Dan di kampung itu bau itu hewan. Tentu yang ada di sebelah rumahnya itu seorang angkatan. Protes dia. Protes, tidak bisa dia bilang. Ini membuat keadaan kampung tidak baik. Ini bau seperti ini. Dan pada waktu itu dia protes, dia lapor RT, dia lapor RW, camat, semua dia lapor. Karena yang lapor ini orang bintang 2. Ya, bintang 2. Dia lapor semua. Jadi yang penjual ini telepon saya. Om bisa tolong saya. Saya ini kan anaknya Om. Saya ini kan anaknya Om. Om bisa tolong omong sama dia agar supaya saya minta maaf satu kali saja ini, habis itu saya tidak lakukan lagi. Memang saya sudah menjual hewan ini 10 tahun. Setiap tahun saya jual. Tetapi ini kali terakhir saja Om. Karena kemarin sudah rame semua. Bisa Om ngomong. Om ini kan pendeta. Menjadi panutan. Loh ini yang paling berbahaya. Yang lawan sama saya ini orang Nasrani dia bilang. Ya, Om bisa omong. Saya bilang, saya bisa omong bila mana kalau engkau benar. Kalau engkau salah, ya jangan. Singkat cerita, pagi-pagi tadi waktu saya bangun, saya jalan, kok saya rasakan bau. Bau permisi kotorannya hewan. Tadi malam kan hujan. Kotoran hewan kalau sudah kena itu hujan kan pasti baunya kan enak semerbak. Ya kan? Nah di situ saya bilang waduh. Waktu saya jalan saya ketemu ada beberapa orang mereka sedang berbicara tentang ini. Saya masuk. Waktu saya masuk saya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Pendeta apa kabar? Saya teriak Agus. Agus. Sebentar ya Bapak Pendeta. Tak kasih berkat sedikit ya. Aduh Pak Pendeta, berkat apa lagi? Ada saja Pak Pendeta kasih sama kita. Saya senantiasa kasih. Ada ikan saya kasih, ada kurma saya kasih, ada beras saya kasih. Saya bilang ini ada ikan. Saya kasih. Sepupu kita yang ada. Waduh dia bilang ikan apa? Saya bilang Tuhan ini ikan 1 dos 75.000. Wih, ikan apa ini Tuhan?
Juwana asap. Ya, 1 ekor 25.000. Juwana asap. Saya panggil Agus, mungkin lagi ngorok. Saya ambil 1 orang, tak kasih 2 dos. Saya titip kepada RT RW semua, kasih. Terima kasih banyak. Mereka mulai bicara tentang itu, putus tentang hewan itu. Ya, karena saya senantiasa lakukan, hendak kebaikan hatimu. Saya kasih ini bukan saya pur-pur. Saya kasih ini dari lubuk hati yang terdalam. Ya, karena memang Tuhan sudah pakai seperti saya seperti ini. Nah, pagi itu saya kasih sama dia waktu saya sudah berbicara, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka berbicara, ya sudah saya bilang. Dan mereka larang. Tidak boleh jual. Mau keras, tapi saya ada di tengah-tengah, saya berbicara, dan sesudah itu saya angkat telepon kepada orangnya. Saya bilang, kamu salah. Ini kampung. Ya, tidak boleh kau lakukan ini. Ya, tidak boleh kau lakukan ini. Ini adalah kampung, tempatnya orang istirahat, apalagi di sebelah rumah seorang pejabat punya rumah dengan bau yang semerbak seperti itu. Jangan, saya bilang. Iya ya. Jadi bagaimana Om? Bawa keluar. Jangan seperti ini salah kamu. Iya begitu ya. Ya bagaimana? Singkat cerita ngobrol-ngobrol dengan dia. Om nanti potong, Om mau apa? Saya bilang saya minta 1 ekor, bawakan ke sini. Potong kaki kasih saya, buntut kasih saya, rebisnya kasih saya, segalanya semua. Ya kan? Saya ngomong begitu. Om mau apa saja oke. Tapi tidak, saya bilang saya tidak mau apa-apa. Yang penting engkau bisa jadi orang yang baik. Itu saja. Jangan jadi orang ego. Semua karena kau punya uang, kau pikir semua bisa kau beli. Tidak boleh. Maka itu dia bilang, saya sudah, orang itu di depan ngomong begini, bahwa dia katakan bahwa dia sudah lapor ke gereja. Gereja tidak keberatan kok. Ya, dia pakai nama saya, sudah lapor ke gereja. Gereja tidak apa-apa kok. Bagaimana? Pak Pendeta, apa betul begitu? Ya sudahlah, tidak usah diramaikan lagi. Ya bagaimana diatur secara kekeluargaan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau di dalam akhir-akhir zaman ini, Tuhan minta kepada kita jadi anak-anak Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, bagaimana kita yang ada di sini? Ada hati kita yang baik, diketahui orang atau tidak? Oh itu tugas Bapak Pendeta. Tidak, kita harus seperti itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, Pak, apa itu Tuhan sudah dekat? Tidak lama lagi Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah dekat. Itu berarti Tuhan sudah dekat. Maka itu dia izinkan hari-hari yang terakhir ada kesusahan-kesusahan. 2 Timotius 3 ayat pertama. Coba dilihat 2 Timotius 3 ayat pertama. Hari-hari yang terakhir ada begitu banyak kesukaran. Jadi kalau kita mengalami saat ini ada kesukaran-kesukaran, jangan kita putus asa. Kita harus ada hubungan baik dengan Tuhan. Kesukaran apapun Tuhan bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Maka itu kita melihat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini adalah hari-hari yang terakhir. Wah, dunia ini sudah kering ya. Panasnya ampun-ampunnya. Kesulitan demi kesulitan begitu luar biasa ya. Saya berpikir hanya yang susah hanya sedikit saja, tetapi yang susah itu banyak. Kemarin ada teman punya rumah. Saya ini bukan makalah rumah, tetapi saya mau tolong orang. Ya, punya rumah mau dijual karena dia BU. Arti BU itu butuh uang.
Saya bilang ini ada rumah mau dijual. Dia butuh uang. Kamu mau ya? Waduh Pak, dia bilang, aku sendiri aja lagi susah Pak. Loh, kamu kan macam begini susah. Ya susah Pak, pabrik kaca. Susah, aku aja susah Pak. Fresh money-nya waduh berat sekali. Susah. Jadi saya berpikir-pikir memang Tuhan izinkan kita ini harus mengalami kesusahan. Nah justru kesusahan ini kita datang kepada Tuhan. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Memang sukar. Tuhan izinkan semua itu sukar, tapi justru sukar ini kita datang sama Tuhan. Sebelum kita datang kan kita harus periksa diri dulu. Supaya doa kita itu dijawab sama Tuhan. Ya kan? Kita harus periksa diri dulu. Bagaimana kalau kita ini tidak periksa diri, hidupnya hati kita itu penuh dengan kejahatan, kita mau doa apa sama Tuhan? Justru Tuhan bilang, saya sudah mau datang, kamu harus betul-betul hidup ya dengan yang berkenan kepadaku, kamu datang mengandalkan aku. Ya, datang sukar. Karena kesukarannya itu apa kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai diri sendiri, egois. Ini ego. Sebelum engkau mati lebih baik saya jaga diri dulu. Ya, saya juga susah kok. Kamu kok mau datang sama saya? Ya. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini hamba uang. Dia tidak peduli orang. Tadi saya tegur kepada dia, kamu jadi orang, kau ada di luar pulau. Ya, kau jadi orang, jangan engkau karena uang kau lakukan ini semua. Orang ini tiap hari mohon maaf cium itu baunya kotoran itu. Salah. Jadi hamba uang, mereka akan sombong, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan. Ayatnya yang ketiga, kita melihat. Yang ketiga, ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, ya kita melihat dosa ini. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Siapa yang khotbah hari Kamis ini? Barusan. Oh saudara Alfred, ya. Dia katakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, ya, daripada menurut Allah. Allah punya perintah kita tidak lakukan, hanya menurut hawa nafsunya kita saja. Yang kelima kita lihat ini, yang terakhir kelima ini, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apakah ada di antara jemaat yang seperti ini? Datang ibadah tapi tidak percaya. Ya, tidak percaya kekuatan Allah. Tadi saya tanya kepada seseorang, mana ibu ini? Oh dia di rumah sakit, jaga anaknya sedang operasi. Anaknya udah tua, sudah ongkong-ongkong, ya sudah umur 70 lebih, dijaga. Ya datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan ini tidak. Karena dia tidak percaya kekuatan Allah. Dia kurang yakin. Jadi dia duduk di sana. 1 minggu 1 kali saja datang ibadah aja susah. Maka itu Tuhan bilang secara lahiriah ini akhir zaman. Mereka menjalankan ibadah mereka. Bagaimana jemaat? Menjalankan ibadah Bapak Ibu. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Seperti apa yang saya katakan tadi. Seorang pengacara. Dia anak Tuhan. Ya. Tapi dia heran. Dia berpikir ini pendeta makan ini
dari jemaat. Ya kan tidak salah kalau pendeta makan dari jemaat. Karena dia tidak bekerja. Dia kerjanya melayani Tuhan. Ya, kalau Ivon dikasih izinkan untuk bekerja jadi guru. Dia dapat hasil jadi guru. Tapi kalau pendeta dia hanya melayani Tuhan. Tentu makannya dari Tuhan. Tetapi kita melihat hari-hari ini. Pendeta di mana-mana sekarang. Apalagi yang sudah ada di atas. Ya, wah, yang mengata-ngatain itu begitu luar biasa. Tetapi saya bersyukur ya, di dalam gereja kita Tuhan tidak lakukan seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh pengacara itu, dan saya dudukkan kepada dia. Ya. Jadi dari mana kau dapat hasil? Dari Tuhan. Mana ada? Ya, justru kau bilang tidak ada, disitulah engkau punya profil situ. Lukas 1 ayat 37, yang tidak mungkin jadi mungkin. Benar Bapak Ibu, kami di rumah, di gereja, ya tidak pernah kekurangan. Setiap saat itu Tuhan siapkan itu makanan-makanan, Tuhan siapkan. Saya datang ini ikan juana, mungkin Bapak Ibu sudah makan semua ya. Habis ya, sudah habis ya, pasti sudah habis. Habis ya. Saya hanya makan 1 ekor toh, tidak pernah lagi saya makan. Saya coba datang, coba buka, saya bilang sebelum jemaat makan, pendeta harus makan dulu, biar yang dahulu pendeta makan. Racun atau apa? Pendeta dulu, saya ambil makan. Habis sesudah itu saya tidak makan lagi. Saya tidak makan lagi dan tidak pernah saya makan. Ada saja terbuka di situ, saya tidak pernah makan. Saya mau hidup jalan dengan Tuhan. Tuhan bilang kasihkan di sini, kasihkan di sini, kasihkan di sini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hari yang sudah dekat. Kita harus hati-hati. Kita harus banyak dekat sama Tuhan. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kintil kita, habis kita. Dan nanti jangan berpikir susah. Pada waktu Tuhan Yesus datang bersama malaikat, kita jadi mbek, kita jadi kambing. Kalau sudah jadi kambing kan tidak ikut pengangkatan. Kalau sudah tidak ikut pengangkatan, kita akan masuk di dalam antikris. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari fokuskan pikiran kita bukan hanya di dalam dunia ini saja. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita kembali lagi firman Tuhan. Dikatakan di sini ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 25. Pada waktu Tuhan Yesus keluar dalam pelayanan, murid-murid ikut kepada dia. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Matius 6 ayat 25, coba lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus sudah ngomong, jangan khawatir. Kamu lihat Tuhan bilang, ya, burung di udara yang tidak bekerja Tuhan kasih makan. Kemarin saya bilang sama saudara Andre, burung ini makanan masih ada. Batas sampai hari Senin, beli sudah, saya bilang, makanan itu beli, kasih makan dia, makanan dia jagung. Tapi juga tidak ada makan, burung itu dicari makanan. Tuhan sudah siapkan. Tuhan bilang burung saja Tuhan siapkan makan. Apalagi kita ini yang punya otak, punya hati, ya, yang punya taburan yang baik. Tuhan pasti siapkan. Tetapi asalnya Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 kita lihat. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat hafalan.
Tetapi Tuhan ajarkan kita, jangan kita khawatir tentang apapun. Jangan jemaat khawatir tentang apapun. Tetapi jemaat harus ada di dalam kebenaran dong. Kalau jemaat ini yang datang ke gereja ya udah rasan-rasan, mohon maaf bukan sindir ya, tetapi sudah terlambat di gereja tunduk kepala terus sudah mau angkat, bagaimana? Ya, tetapi yang Tuhan minta, dahulukan Tuhan. Kalau engkau sudah dahulukan Tuhan lain. Dikatakan di dalam ayat ini, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa itu nafas anak Tuhan. Doa itu pribadi kita dengan Tuhan berbicara. Nyatakan. Barusan jam 1 pagi saya bangun. Waktu saya bangun, kok ngeleyang ini, aduh gimana ini. Saya coba duduk sebentar, saya jalan mau pergi di kamar mandi. Ivon udah tahu Ivon ya, kamu udah pernah kontak Om soalnya ini. Udah pernah ada di grup, jadi ini. Saya jalan, saya goyang gini Ivon. Wah saya pikir ini, saya ingat kalau saya jatuh ini mati ini kalau jatuh ini. Namanya kita sudah umur. Tapi saya pegang, permisi saya pergi di kamar kecil. Sampai di kamar kecil saya pegang ini tembok. Saya jalan, saya pegang ini tembok. Tapi masih pusing. Sudah saya masuk, selesai saya buang air kecil. Habis itu saya duduk, saya mulai berdoa. Doa saya putar puji-pujian yang saya kirim kepada Bapak Ibu. Ivon ada dengar ya puji-pujian? Ada Fon ya? Ya. Di situ saya dengar. Setiap malam kan saya harus menyembah sama Tuhan. Saya harus berdoa kepada Tuhan. Di situ waktu saya goyang sedikit, waduh sudah mulai pusing. Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan, saya hanya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, jangan kau ambil saya dulu Tuhan. Tanggungan saya ini masih banyak. Bukan tanggungan utang, tidak. Saya masih bimbing Lemuel. Sore kan Lemuel sebentar kan ada hafal 20 ayat kan. Ya sore harus ada. Saya harus bimbing Lemuel. Ya, saya harus bimbing sama Lemuel. Sebentar. Tuhan, jemaat masih banyak yang harus saya perhatikan. Saya punya beban masih banyak Tuhan. Kasih makan yang kau tugaskan. Saya mau mohon kepada Tuhan. Jangan dulu Tuhan ambil sama saya. Tapi saya tambah pusing. Tuhan jangan ambil dulu. Saya teriak Sian. Dia langsung lompat. Ya namanya istri. Dengar suami dia langsung lompat. Saya bilang apa? Panggil anak-anak. Ya ada di dalam hati saya. Maksud saya, kalau saya lewat, ya ini bukan kita, namanya ini. Tapi kita memohon, umur itu di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. Ya, Tuhan ada dalam hati. Saya bilang panggil anak-anak. Panggil mereka jam 1 malam. Panggil, dan waktu itu langsung bel Andre tidak angkat. Mama Kesia langsung lari, naik ke atas. Saya mau omong sama Kesia, Kes, kok ikut mama? Jangan sampai mama juga jalan nanti tidak kuat jatuh, gimana? Betul kan? Naik tangga. Ya, saya bilang panggil mama. Ya, panggil ini Andre sama Kesia. Datang mereka. Tapi sebelumnya malam-malam itu saya telepon dokter. Pak dokter, kenapa? Dia bilang, saya ada begini. Ya, dia bilang kalau bisa sekarang kau ke rumah sakit. Dokter ini kan sangat hati-hati. Engkau ke rumah sakit, kau cek jangan sampai mau stroke. Waduh, saya dengar stroke ini ya apa ini? Kalau stroke ini bagaimana saya datang pimpin jemaat ini? Kan sudah tidak benar lagi sudah. Ya, saya ingat Pak Daniel dia bilang stroke. Kau pergi ke rumah sakit 5 jam sebelumnya.
Tapi di situ saya nih, tapi untung ada anak-anak. Makanya saya bilang anak-anak tidak boleh jauh dari orang tua. Ya, orang tua ini membutuhkan anak-anak. Ya, kalau orang tua masih sehat itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak sehat lagi, jadi Andre turun, dokter sudah kasih tahu semua, Andre langsung telepon dia punya teman. Dicek bagaimana, ibu gembala langsung cek gula saya, cek tekanan darah semua. Habis sudah selesai, waduh, saya pikir ini baik, semua baik. Tapi dokter bilang kau pergi ke sana. Andre minta dia punya teman, dikasih obat. Sebenarnya harus mau telepon ponaan, tapi orang yang atur semua sudah saya diam. Saya bilang angkat papa dari kursi ini, angkat, masuk di atas tempat tidur. Waktu naik di tempat tidur, duduk begini, tumpah semua. Wah, tengah malam ini saya berpikir ini, saya hanya ingat Bu Retno. Ya opo lepa Herman daon Bu Retno iki. Hanya ingat Bu Retno. Ya opo Bu Retno iki. Ingat saya. Ya opo Ivon ini. Ya bagaimana saya ingat. Ya sudah, habis itu selesai dikasih obat sama saya minum, puji Tuhan. Puji Tuhan, tapi di situ saya berdoa, Tuhan tolong, kan adakan permohonan, jangan ambil saya dulu. Kan orang itu mati hidup itu kan di tangan Tuhan. Coba lihat, 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7, coba tolong ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi Tuhan, bukan siapa-siapa. Jadi kita ini kalau belum wayahnya mati ya enggak. Saya hanya minta sama Tuhan, mau mohon Tuhan tolong jangan ambil dulu. Andre belum menikah, belum lihat cucu. Kesia belum menikah, belum lihat cucu. Bagaimana kau ambil? Ya, jemaat ini saya harus banyak bimbing. Bagaimana? Saya harus banyak tegur jemaat untuk supaya mendatangkan kebaikan. Bagaimana? Tuhan tolong. Tuhan itu baik. Singkat cerita, pagi saya bangun, ya saya dengar Tiffany lagi khotbah. Waktu Tiffany lagi khotbah, saya mau buka mata gak bisa lihat. HP-nya Ibu Gembala saya taruh di pinggir. Saya masih tetap datang sama Tuhan. Ya, karena kita sakit kita harus datang sama Tuhan. Bukan sakit kita lari. Saya sakit, gak iso, jadi aku tidur, gak ikut. Berarti karena dia tidak percaya bahwa doa itu penting. Saya tetap dan saya dengar Tiffany khotbah. Satu persatu. Tapi pada waktu itu mau akhir, Andre mau tutup, saya mau omong, sini saya yang tutup. Tetapi saya masih ngeleyang. Masih tidak kuat, tak tinggal tidur. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kita sekarang punya pergumulan apa? Punya masalah apa? Ayo datang sama Tuhan. Memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tetapi Bapak Ibu ingat, memohon sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu di dalam ini masih kotor, percuma. Percuma. Genakan dulu. Hendak hatimu itu yang baik diketahui Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya hati masih kotor, ada hati yang jahat, percuma. Naik itu hanya sebatas plafon. Sampai Tuhan bilang, tanganku bukan kurang panjang menolong, telinga saya ini bukan tuli. Maka itu tadi waktu saya doa dengan saudara Alex, ya saya kasih tahu, kamu jangan lihat orang segini, kamu lihat ini. Tuhan ada di tengah-tengah. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah, ommu yang ada ini sekarang dah hidup, istri anak-anak dah hidup. Tapi karena Tuhan yang ada, kita ini tetap berdiri tegak. Ya. Wah, Bapak bisa begini karena jemaat. Tidak. Itu semua karena Tuhan. Jemaat bisa berbuat apa? Ya. Bukan saya ini, mohon maaf. Itu semua karena Tuhan.
Karena Tuhan yang melakukan semuanya. Maka itu kita yang ada di sini. Mari, hendak hatimu diketahui semua orang. Bahkan kembali lagi dikatakan, nyatakan di dalam apa? Di dalam doa permohonan kita. Ada permohonan-permohonan apa? Nyatakan di dalam doa. Sekarang kita mau minta apa? Nyatakan dalam doa. Jangan kita datang bisik sama orang, percuma. Serahkan sama Tuhan. Ya, saya berpikir-pikir, kita lihat musik kita. Dari mana dasar? Mohon maaf saya minum ya. Dari mana dasar? Ini musik. Dulu kita rencana bikin, karena ada orang yang mau ini, dia bilang kamu bikin permohonan kepada pemerintah. Nanti pemerintah kasihkan biaya. Memang ada di situ. Disuruh bikin 80 juta. Permohonan, tapi tidak ada apa-apanya. Dia bilang ini anggaran tahun depan sudah bahula, Tuhan Yesus sudah datang. Tapi kita melihat ini alat-alat musiknya semua sudah dirubah sama Tuhan. Kemarin saya lihat, luar biasa ya. Ini alat-alat semuanya bisa diatur sama Tuhan semua. Jadi bagus. Jadi tidak butuh lagi 300-400 juta. Tuhan sudah atur, tinggal suruh. Kamu mau apa tidak? Jualan mobilmu. Ayo, saya jual sama saya. Tapi kan langsung Tuhan bilang, aku tidak pernah berhutang. Tuhan ganti. Makanya saya bilang, Alek, kamu beli kayak begini. Alek. Ini rasanya mobil ini luar biasa. Tendes gas jalan. Rem berhenti. Waktu bel, buka AC dingin. Minyak irit. Beli, saya bilang. Alek bilang, baik om, besok saya beli. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita percaya. Tuhan itu kita memohon kepada Tuhan. Kalau sekarang pasangan hidup kita ini belum ada, tulang iganya belum ada, kita doa sama Tuhan. Tadi orang Arab itu dia ngomong begini sama saya, Om nanti kalau saya potong sapi, saya kirim 2 paha, saya kirim buntut, dan iga kiri kanan saya kirim kasih Om. Ya Om ya. Saya pikir-pikir, wah ini gimana nih, Bu Retno ini siap enggak kerja itu? 2 paha, ini sapi NTT loh, 2 paha, buntut belakang, dan iga kiri kanan dikirim. Ya kita bikin rawon, kasih di panti orang makan. Oh iya betul ya, tunggu 17 betul. Nanti Om telepon bikin rawon. Ya, saya waktu di panti Surya, ada orang tua dia bisik begini, minta rawon. Jadi dia ngomong rawon potong kecil-kecil saja, tidak apa-apa daging kecil-kecil tidak. Nanti saya suruh 1 ekor dikirim ke sini. Punya kuasa, ini punya kuasa. Kirim 1 ekor. Karena perlu sekarang di muka jemaat saya telepon, kirim ya 1 ekor. Ya Om, siap. Ya 1 ekor saya bilang. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan itu baik. Nyatakanlah permohonan kita di dalam doa. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sekarang kita ini punya keinginan apa? Tidak usah kita berharap kepada manusia. Nyatakan keinginan kita. Dan Tuhan akan memberikan pas pada waktunya. Pas pada waktunya. Ya. Itu marketing mobil, dia bilang Pak, mulai Bapak dapat ini mobil sudah tidak ada lagi barang, susah Pak. Ya, yang antri terlalu panjang. Mungkin Bapak doa, jadi ini bisa Bapak dapat. Habis dapat stop sudah Pak. Yang antri di belakang itu begitu banyak. Nyatakan dalam doa apa yang menjadi keinginan kita. Tidak usah lapor kiri kanan. Kalau suami kita ini dablek, nyatakan dalam doa. Kalau istri kita dablek, nyatakan dalam doa. Kalau coming soon belum datang, datang dalam doa. Tuhan, coming soon belum datang Tuhan.
Nyatakan di dalam doa. Dan apa dia katakan? Doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-16, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik. Pujian tadi pagi awal dinyanyikan oleh saudara Ivon, ya, pujian ucapan syukur. Itu orang bisa ucap syukur, itu kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Saya kemarin dulu kalau saya tidak salah, saya melihat di dalam satu cerita seorang pemimpin Bank BCA. Pada berapa waktu yang lalu dia masih di dalam posisi yang terendah. Tapi dia bekerja dengan ucapan syukur, Tiba-tiba datang kepala ownernya atau pemiliknya. Dia bilang nanti kamu dinaikkan di kedudukan ini. Betul dia dinaikkan di dalam kedudukan itu. Habis itu kepalanya ngomong lagi, tahun depan kamu akan didudukan di satu posisi yang tertinggi. Dan pada waktu itu tahun depan yang berbicara itu adalah pemiliknya. Ya, pemilik daripada Bank BCA. Nah, pada waktu itu dia tunggu tahun depan. Dia tidak naik. Ya, tapi dia tahu, ya sudah, dia bilang tidak naik, berarti Tuhan punya rencana yang lain. Dia ucap syukur aja. Yang tahun kedua juga tidak naik, ketiga juga tidak naik, tetapi dia ucap syukur saja dan tetap dia berusaha, bekerja yang terbaik. Ya, dia bilang saya bisa pindah di perusahaan lain, Singapura punya, karena dia punya kedudukan sudah bagus. Saya bisa pindah, tetapi tidak. Dia bilang saya ucap syukur saja, tetapi saya berusaha belajar lagi. Karena Tuhan tahu kalau angkat dia sebagai puncaknya, dia tidak punya pengalaman, itu kan susah nanti. Jadi AO. Tapi dia belajar dengan ucapan syukur, dia belajar. Dan pada satu saat, tahun yang kelima, dia pulang masuk kantor dari liburan, sekretarisnya omong, Pak, itu di meja Bapak sudah ada turun surat bahwa Bapak ini diangkat jadi puncak dari BCA, pemimpin puncak. Dia lihat begini, oh iya, saya sudah diangkat. Padahal dijanjikan kepada ownernya tahun depan. Tetapi tahun yang kelima baru diangkat. Dia tidak marah. Dia ucap syukur. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kunci sukses dari manusia itu ucap syukur. Ya, kunci sukses. Ucap syukur. Baik dan tidak baik. Kita harus melihat ke belakang. Firman Tuhan bilang sudah, jangan kau lihat yang ke belakang, tetapi kita harus melihat juga ke belakang kehidupan kita. Kalau sekarang kita sudah dibawakan seperti ini, kita harus ucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Baik tidak baik kita ucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Maka itu dia katakan dalam doa permohonan dengan apa? Ucap syukur. Kalau orang seberang bilang apa? Alhamdulillah. Ucap syukur. Orang bisa ucap syukur itu kunci kesuksesan. Ingat, 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Apa yang Tuhan buat? Dia suruh orang-orang itu duduk semua di rumput. Dia ambil 5 roti 2 ikan. Dia bawa kepada Bapa dengan ucapan syukur. Bukan dia lempar apa ini 5 roti 2 ikan mau kasih makan 5.000 orang. Tidak, dia ucap syukur. Dengan iman kepada Bapa di surga. Dan kita lihat ucapan syukur itu terjadi. Memberikan makan lebih 12 bakul. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Kami dorong kepada jemaat Tuhan dengan ucapan syukur. Apa Bapak Ibu berpikir saya ini melayani untuk memberikan makan kepada orang-orang panti berkelebihan terus? Tidak. Kadang itu dana tidak ada. Kadang dana tidak ada, saya ucap syukur aja. Ya sudah, biarkan saja. Ya, kalau udah ada yang malu kan bukan saya. Ya, paling ke itu aja. Saya ucap syukur aja, tapi saya melihat ada jalan-jalan Tuhan. Saya berpikir baru-baru
Tuhan, saya mau pergi ambil darah. Kalau saya pergi ambil darah di Prodia ini bukan di klinik-klinik kampung, di Prodia yang semua sudah dicek bagus. Saya bilang, dana dari mana Tuhan? Saya harus membayar ini. Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Tuhan kirim kok. Tuhan kirim. Habis itu selesai, saya bayar pas. Ya, sesudah itu pergi dokter. Waktu pergi dokter, Tuhan ini sekarang saya mau pergi dokter. Bagaimana Tuhan? Tuhan kirim lagi uang. Tuhan kirim lagi uang, saya pergi. Saya bilang sama Ibu Gembala, ini uang untuk bayar. Pergi. Tuhan cukupkan. Sampai beli obat pun Tuhan cukupkan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Nggak susah-susah. Pada waktu tidur Tuhan bawa. Mazmur 127 ayat 2 bagian C. Pada waktu tidur Tuhan bawa. Ucap syukur kepada Tuhan. Asal hidup kita ini ada di koridornya Tuhan. Yang terakhir kita melihat Bapak Ibu. Apa yang dikatakan? Ya, dikatakan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Manusia tidak bisa memberikan damai. Toko damai boleh tetap ada, tetapi yang bisa memberikan damai adalah Tuhan kita. Damai ini hidup. Damailah di surga, la 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 la, damai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Damai itu manusia tidak bisa berikan. Yang bisa memberikan damai itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja Damai. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak berpanjang lagi. Ini saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu jangan kecewa. Lihat Pak, kenapa jemaat hanya begini? Satu, saya berpikir ini untuk saya dulu. Kalau jemaat ini penuh semua, saya ini berarti setiap hari harus naik dokar. Tahu naik dokar? Ya. Kalau tidak nanti saya naik mobil bagus, Atalia omong apa? Itu Suherman naik mobil itu aku yang kasih itu gini-gini. Aduh mati. Ya kan? Jadi tidak bisa. Jadi saya lakukan ini semua Tuhan buat saya bisa jalan angkat dada. Tuhan terima kasih engkau lakukan seperti ini. Ya, coba kalau semua. Andre bilang berapa saat yang lalu mimpi. Penuh ini jemaat. Tapi penuh ini jemaat itu juga bagus. Ya, tetapi sekarang ini lagi teror di luar yang begitu luar biasa. Hamba-hamba Tuhan goyang sedikit saja langsung sudah diteriak orang-orang yang barisan sakit hati. Yang barisan sakit hati siapa? Itu adalah orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan, dia tidak dapat pelayanan, dia jengkel, dia mulai sudah dia hantam kiri kanan. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir hamba-hamba Tuhan kan dia bekerja. Ya, dia melayani Tuhan. Hasilnya dari mana? Dalam melayani. Makannya dari mana? Kan masing-masing. Ya, Saudara Alfred disuruh bekerja. Hasilnya dari mana? Dia bekerja, dia berhasil bagus, dia nikmati. Saudara David disuruh bekerja dapat hasil, kan bagus. Dia nikmati. Suster sekarang bekerja dapat hasil, kan bagus. Dia nikmati. Hamba Tuhan juga. Ya, dia melayani. Tuhan kan kasih makan sama dia. Kenapa waktu kasih makan? Tidak boleh. Saya pikir-pikir juga ini. Tetapi dalam keadaan begini Tuhan bilang, engkau diam Herman. Ya, saya kasih tunjuk sama mereka bahwa ini saya ini ada di tengah-tengah ini. Kau boleh, kau mau lakukan apa saja kau lakukan. Aku yang siapkan semua. Tuhan yang support semuanya. Bayangkan, ya kita memberikan makan. Tiba-tiba ada orang bisa kirim ya ikan pertama, ikan yang dari yang kecil naik sampai sekarang ikan juana 1 dos 75.000
kalau saya tidak salah, kemarin Novi dapat, dia bikin kasih makan anak-anaknya. Anak-anak bilang, "Here, mama bikin enak." Ya, bayangkan. Ya, seperti kayak begitu. Tuhan bawakan, sekarang dikasih, tambah naik lagi yang lain. Tuhan tambah naik lagi yang lain. Saya rasa sekian ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, kita harus percaya dia ada di tengah-tengah ini. Tinggal bagaimana iman kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh lihat kok Pak Gembala ya, dia tidak bekerja ya, tapi Tuhan siapkan. Bingung, pengacara dia bilang, "Gila mah, ini pendeta," dia bilang, karena dia dengan saya sangat dekat. Naik mobil-mobil seperti ini. Kemarin dia naik itu mobil Camry hybrid. Wah, kamu perpuluhan terima berapa banyak? Saya bikin hitungan sama dia. "Lu masa?" dia bilang. "Lu, saya penhamba Tuhan, masa saya bohong sama kamu?" Seperti ini saya bilang. Ya, kita punya persembahan ya ini, dan sebentar kita kumpul, pulang sebentar, Cinyo dengan Bu Retno ambil semua. Kalau masih kurang tambah lagi ya. Oke, pemusik singer mari. Ya, kita lakukan yang